Episode 111 saat rombongan Kinmu semakin mendekati ibu kota, jumlah pengintai di sepanjang jalan semakin banyak. Meski berbagai wilayah di luar masih dilanda bencana alam, daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota justru dipenuhi suasana perayaan. Pohon-pohon dihiasi kain sutra merah, musik dan tarian terdengar di mana-mana. Sementara para utusan dari berbagai negara berbondong-bondong menuju ibu kota untuk menghadiri penobatan kaisar baru. Pergantian seorang kaisar bukanlah peristiwa biasa. Terlebih lagi, putra mahkota Ling Yuxia telah menunjukkan kebijakan yang sangat berbeda dari ayahnya, bahkan sebelum resmi naik takhta. Ia bersikap ramah kepada negara-negara tetangga, menawarkan kerjasama, serta berusaha membangun hubungan diplomatik yang lebih baik. Hal itu sangat berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor, Kekaisaran Eternal Peace dikenal sebagai kekuatan militer yang sangat agresif. Banyak kerajaan ditaklukkan, dipaksa membayar upeti, atau dijadikan wilayah kekaisaran. Pada masa kejayaannya, Eternal Peace bahkan mampu menghadapi beberapa negara besar sekaligus. Namun setelah Imperial Preceptor terluka akibat serangan pembunuh, laju ekspansi kekaisaran mulai melambat. Sebaliknya, Ling Yuxia mengambil pendekatan damai. Ia mengembalikan wilayah-wilayah yang pernah direbut, menjanjikan kompensasi kepada negara-negara yang dirugikan, serta menghapus berbagai aturan yang mewajibkan kerajaan lain tunduk kepada Eternal Peace. Karena itulah banyak negara asing memujinya sebagai penguasa bijaksana yang langka. Bahkan sebelum naik takhta, Ling Yuxia mengundang berbagai sekte dan kekuatan besar untuk menghadiri upacara penobatannya. Beredar pula kabar bahwa ia akan mengeluarkan dekrit pengakuan dosa, menyalahkan kebijakan reformasi selama 2 abad terakhir atas berbagai bencana yang terjadi, lalu memohon pengampunan surga atas nama rakyat. Mendengar hal itu, Kinmu menghela nafas panjang. Ini adalah langkah yang sangat kejam, katanya kepada Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor. Kalian menghabiskan 200 tahun melakukan reformasi. Kalian menanggung hinaan, pertumpahan darah, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya demi membangun kekaisaran seperti sekarang. Namun dengan satu dekrit, Ling Yuxia ingin menghapus seluruh warisan itu. Semua pengorbanan selama 2 abad akan dianggap sebagai kesalahan. Tidak ada yang lebih kejam dari itu. Kaisar Yan Feng menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Yuxia, anakku, gumamnya lirih. Ini seperti pisau yang menusuk jantungku. Imperial Preceptor tetap tenang. Begitu kita masuk ke ibu kota, aku masih bisa menghubungi pasukan lama kita, katanya. Sebagian besar pejabat masih setia kepada Yang Mulia. Dengan bantuan pengawal naga dan pasukan rahasia yang tersembunyi di 9 urat naga, kita masih memiliki peluang merebut kembali kendali. Namun, ia juga menjelaskan bahwa para biksu dari biara petir besar dan para Taois dari Dao Sekte telah ditempatkan di rumah para bangsawan dan pejabat. Penting untuk mengawasi mereka. Aku membutuhkan bantuan Heavenly Saint Cult untuk membawa kita masuk ke kota, katanya kepada Kinmu. Kinmu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak perlu. Imperial Preceptor memandangnya heran. Kekuatan mereka memang besar, lanjut Kinmu. Tetapi mereka terlalu menyebarkan pasukan. Mereka ingin mengawasi semuanya sekaligus, dan justru karena itu mereka menciptakan kelemahan di mana-mana. Saat itu mereka sedang sarapan di sebuah warung sederhana di kota. Marki, Kinmu menunjuk selembar panekuk goreng yang baru matang. Lihat panekuk ini. Jika adonannya diratakan terlalu tipis, sedikit tekanan saja akan membuatnya robek. Begitu pula kekuatan mereka. Saat penobatan berlangsung, pasukan yang menjaga para bangsawan tidak akan bisa bergerak membantu ibu kota. Sebaliknya, mereka justru akan terjebak oleh orang-orang yang mereka awasi. Istri Imperial Preceptor menerima panekuk itu lalu bertanya pelan, "Tidakkah kau takut ada mata-mata yang mendengar pembicaraan kita?" Kinmu tersenyum. "Aku tidak takut." Tiba-tiba seluruh pasar menjadi sunyi. Para pedagang, pembeli, tukang daging, dan orang-orang yang lalu lalang menoleh ke arah Kinmu secara bersamaan. "Salam, Cult Master," seru mereka serempak. Kinmu melambaikan tangan santai. "Lanjutkan pekerjaan kalian." Istri Imperial Preceptor terkejut.
Bahkan Kaisar Yanfeng ikut tercengang. Sekte suci surgawi benar-benar menakutkan. Katanya, Imperial Preceptor mengangguk. Disiplin seperti ini hanya bisa dimiliki organisasi yang sangat kuat. Namun selama puluhan ribu tahun, tidak pernah ada Cult Master Heavenly Saint Cult yang ingin menjadi kaisar. Karena itu Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kaisar Yanfeng mendengus. Kalian semua anggota sekte itu. Hanya aku yang orang luar. Tanpa ragu Qin Mu langsung bertanya. Kalau begitu, apakah Yang Mulia ingin bergabung? Kaisar Yanfeng langsung terdiam. Tak lama kemudian mereka tiba di ibu kota. Penjagaan di gerbang kota sangat ketat. Semua orang diperiksa satu persatu karena hari itu adalah hari penobatan Ling Yuxia. Kaisar Yanfeng memandang gerbang kota dan mengerutkan kening. Bagaimana kita masuk? Masuk saja, jawab Qin Mu santai. Ia berjalan menuju gerbang bersama rombongannya. Anehnya, para penjaga seolah tidak melihat mereka sama sekali. Tidak ada yang menghentikan atau memeriksa mereka. Istri Imperial Preceptor menatap Qin Mu dengan heran. Jangan terlalu mencolok. Yang Mulia bisa salah paham. Qin Mu melirik Kaisar Yanfeng dan memang melihat kekhawatiran di wajahnya. Bagaimanapun juga, jika bahkan penjaga gerbang ibu kota dapat dipengaruhi oleh Heavenly Saint Cult, itu berarti kekuatan sekte tersebut telah meresap ke seluruh kekaisaran. Setelah memasuki kota, Qin Mu memberikan 2 pil kepada Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor. Mari kita pergi ke kuil surga, katanya. Kita akan menyaksikan penobatan kaisar baru. Di dalam istana kekaisaran, upacara penobatan berlangsung megah. Ling Yuxia duduk di singgasana naga mengenakan jubah kekaisaran. Di sisi kirinya berdiri seorang biksu, sedangkan di sisi kanannya seorang Taois. Para pejabat sipil dan militer berlutut memenuhi aula. Sementara para utusan dan pemimpin sekte dari berbagai negara turut hadir menyaksikan. Setelah upacara resmi selesai, seluruh rombongan bergerak menuju kuil surga untuk melaksanakan ritual pengakuan dosa kepada surga. Ling Yuxia berjalan paling depan dengan penuh wibawa. Di sepanjang perjalanan, para biksu dan Taois melantunkan kitab suci. Pemandangan itu terasa aneh karena hampir separuh pejabat kekaisaran kini berasal dari biara petir besar dan Dao Sekte. Sementara itu, banyak pejabat lama yang setia kepada Kaisar Yanfeng dipaksa pensiun atau bahkan ditahan karena dianggap berpotensi memberontak. Sesampainya di kuil surga, Ling Yuxia menaiki 999 anak tangga menuju altar utama. Di puncak tangga, seorang biksu membacakan dekrit dari Rulai. Dekrit itu mengecam pemerintahan Kaisar Yanfeng dan memuji Ling Yuxia sebagai pemimpin baru yang akan membawa kedamaian. Setelah itu seorang Taois membacakan dekrit dari Dao Master dengan isi yang kurang lebih sama. Ling Yuxia menerima kedua dekrit tersebut dengan penuh hormat. Namun, ketika ia hendak berlutut memohon pengampunan surga, sebuah suara keras menggema dari kejauhan. Cult Master Heavenly Devil Cult datang secara pribadi membawa dekritnya. Yang Mulia, terimalah dekrit itu. Seluruh hadirin terkejut. Di bawah tangga kuil surga, Qin Mu muncul bersama Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor. Dengan tenang Qin Mu berkata, biara petir besar adalah tanah suci. Dao Sekti juga tanah suci. Heavenly Saint Cult milikku pun merupakan tanah suci. Karena Rulai dan Dao Master tidak hadir secara langsung, tetapi tetap menerima penghormatanmu, bukankah seharusnya kau juga berlutut menyambutku yang datang sendiri? Suasana langsung berubah tegang. Seorang ahli tiba-tiba menyerang Qin Mu. Namun sebuah bendera besar muncul entah dari mana dan menahan serangan tersebut. Sesaat kemudian, kepala penyerang itu terbang ke udara. Satu demi satu ahli Heavenly Saint Cult bermunculan dari balik bendera-bendera raksasa. Mereka membunuh setiap orang yang mencoba menghalangi Qin Mu. Dalam waktu singkat, jalan menuju kuil surga dipenuhi mayat. Qin Mu terus melangkah tanpa sedikit pun mengubah ekspresi wajahnya. Tak lama kemudian lebih dari 300 panji muncul di seluruh area. Para pemimpin aula, tetua, pengawas, dan Raja Surgawi Heavenly Saint Cult turun ke medan pertempuran. Pertempuran besar meledak, seluruh ibu kota terguncang. Para bangsawan yang selama ini ditahan segera membebaskan diri. Para pejabat lama yang dipenjara juga dilepaskan oleh pendukung mereka. Di tengah kekacauan itu, Qin Mu terus berjalan menuju puncak kuil surga. Tak seorang pun mampu
menghentikannya. Ling Yuxia mulai panik. Ia memerintahkan para pejabat dan pengawal untuk melawan. Namun saat itu Kaisar Yan Feng menelan pil yang diberikan Qin Mu. Dalam sekejap penampilannya kembali seperti semula. Lihat baik-baik, serunya. Para pejabat langsung mengenali wajahnya. Kaisar. Mereka semua berlutut. Imperial Preceptor juga memulihkan penyamarannya dan berdiri di samping Kaisar Yan Feng. Wajah Ling Yuxia berubah pucat. Aku adalah anak langit, teriaknya. Ia mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi naga. Namun 8 pengawas agung Heavenly Saint Cult langsung menangkapnya dan memaksanya berlutut di altar. Kaisar Yan Feng memerintahkan seluruh pejabat untuk menghancurkan para biksu dan Taois pemberontak. Pertempuran pun berakhir dengan cepat. Saat Qin Mu tiba di puncak altar, Ling Yuxia sudah tidak berdaya. Qin Mu menunduk dan berbisik di telinganya. Aku tidak melakukan semua ini demi Kaisar Yan Feng. Aku melakukannya demi anggota Heavenly Saint Cult yang telah kau sakiti. Ling Yuxia menatapnya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Namun sebelum sempat berkata apapun, Qin Mu mencabut pedangnya. Seketika cahaya pedang berkilat.